sarana-sarana ya cepat menempuh cara adil dan menolak permusuhan dengan jin. Makanya jin itu jangan ditantang, Pak. Ayo jin, berani sama gue, kena antum, jangan ditantang. Jin itu biarin aja, jangan ditantang, jangan juga dicuekin, nggak ada penangkal. Ada orang nantang-nantang jin, akhirnya apa? Betul. Ya bilangin aja jin, kamu dikasih Allah alam. Udah, tinggal di alam kamu. Kita juga punya alam. Ibarat lele jin, kamu kalau keluar dari empang, kue goreng ya. Nah itu aja. Iya, udah punya alam sendiri kok. Aneh-aneh, kecobek ya pecel. Iya, tempatnya di empang, di sungai, di laut. Naik ke meja, kecobek, pecel. Itu, ngapain kamu nyampe ke sini gitu loh. Terus membaca ayat kursi, mencertakan akal dengan iman, memukul jin. Nah, memukul ini bukan pukulan sodokan. Jadi kita kalau jin itu posisinya di mana langsung kita pukul begini aja udah kesakitan. Sambil kita bacakan. Sambil kita, katanya Syekh Abdul Aziz Sadhan, kita takhayul, membaca ketika meruqyah itu ada takhayul. Artinya kita hayalkan Quran ini, kita hantamkan ke jin. Itu sah. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn As-Sadhan, salah satu murid seniornya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, contoh aja kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita pahami maknanya, kemudian kita hayalkan jin ini terpukul dengan ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya, ya. Mengusir mereka dari orang yang sakit. Makanya Rasulullah pernah mendapati orang yang kena kesurupan, ikhsa ya adullah, pergi wahai musuh Allah. Makanya pukulan, dalilnya mana pukulan? Rasul pernah meruqyah Utsman ibnu Abil As, salah seorang qori. Subhanallah Pak, umur 8 tahun sudah diangkat Rasulullah menjadi imam Taif, karena dia sudah hafal Quran banyak sekali. Akhirnya suatu ketika dia itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhir-akhir ini hafalan saya suka hilang, terutama surat Al-Baqarah. Akhirnya ditepuk dadanya Rasulullah 2 kali, ya. Ikhsa ya Abdullah, ikhsa ya Abdullah, langsung seakan-akan tidak ada lagi yang bisa dilupakan, enggak lupa lagi, itu enggak ada. Makanya lupa itu termasuk gangguan setan juga, terutama lupa Al-Qur'an. Ini, nah ini sekalian, pernah juga ada seorang yang diruqyah Rasulullah dipukul, keluar hewan seperti tikus dari mulutnya. Dan itu juga pernah dialami orang yang menghina sunnah. Ini saya juga turunkan di kitab saya, Membedah Akar Fitnah Wahabi. Pernah ada orang tukang lawak, tukang ngeledek, tukang guyon. Sehingga ketika itu guyonan, siwak ini nggak pernah saya pakai kecuali untuk bersihin dubur saya. Dimasukin bener. Sejak itu beberapa hari langsung perutnya mules terus. Sakit beberapa bulan, akhirnya keluarlah hewan seperti tikus. Dan sempat hidup beberapa saat itu hewan, dan dia sebelum meninggal mengatakan, hewan inilah yang memutus-mutuskan usus saya. Tuh, sanksi kontan di dunia buat orang yang menghujat sunnah. Ini termasuk juga syarat ruqyah. Nih, yang pertama, agar menggunakan kalamullah dengan asma sifatnya. Nah, kita pakai Al-Quran. Contoh aja surat yang kalau jin, kalau kena sihir, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, atau qul huwallahu ahad, atau muawwidzatain, atau ayat kursi. Agar menggunakan kalamullah agar menggunakan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang selainnya yang diketahui maknanya. Jangan sampai bacaan itu tidak diketahui maknanya. Apalagi di sana ada
mantra Sunan Kalijogo, Rumak Soneng Wengi, itu orang Jawa itu pada apal semua. Jadi itu dijadikan sebagai andalan doa orang-orang kejawen, bahkan yang punya kepercayaan tentang Sunan Kalijogo, ya. Di Jawa itu ada aliran pengkultus Sunan Kalijogo, namanya aliran Samin. Samin itu singkatan sama-sama amin. Itu sama-sama amin. Samin. Dan dia meyakini bahwa Sunan Kalijogo ini orang hebat setelah Rasulullah. Kita ini orang-orang Samin, semuanya turunan Sunan Kalijogo. Samin. Sama-sama amin. Agar tidak diyakini bahwa ruqyah tersebut memberikan pengaruh tersendiri, bahkan biiznillah, ini yang harus kita yakini. Ini tentang hal-hal yang terkait dengan sikap kita ruqyah. Jangan sampai wah sembuh ini gara-gara saya, coba kalau nggak ke saya, wah ini setan tuh. Bahkan Pak, subhanallah, hati-hati tukang ruqyah. Setan menipu kita nggak tahu. Sembuh juga ujian, tidak sembuh juga ujian. Antum tahu nggak ceritanya Barseso? Barseso itu ahli ruqyah paling jempol. Ternyata ditipu oleh syaitan. Doanya dikasih oleh syaitan. Yang menjelma setan putih, menampilkan dirinya orang alim dan ibadahnya kuat, sampai Barseso yang ahli ibadah itu merasa minder di depan dia. Akhirnya dia pamit mau pergi mencari orang yang lebih hebat daripada Barseso. Ternyata dia di bawah dia. Setelah dia mau pamit, diajarkan, wahai Barseso, kalau kamu ingin seperti saya, baca ini zikir. Di samping itu nanti siapa aja yang kena kesurupan setan jin, kamu bacakan akan keluar. Akhirnya setan jin itu masuk ke orang. Yang nyurupin dia juga. Nanti kalau dengar bacaan ini, keluar, sembuh. Nyurupin lagi sampai yang disurupin adalah perempuan, anak perempuan raja. Yang akhirnya Masya Allah terjadi suatu hal yang tidak dimurka oleh Allah. Perempuan tersebut dizinai dan akhirnya hamil dan akhirnya dibunuh. Dan akhirnya Barseso pada saat digantung di pancung, setan lagi datang. Barseso, ternyata kamu bla-bla begini, kamu enggak mau saya selamatkan dengan syarat sujud sekali ke saya. Ternyata setelah sujud pun enggak diselamatkan, akhirnya mati dalam keadaan syirik. Coba numpuk dosa. Waspada, tipu daya setan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan, musibah manusia akibat tipu daya syaitan. Kayaknya diwaspadai. Kadang-kadang orang diberikan cospleng, subhanallah, akhirnya dia nggak tahu, ujub sombong. Wah, gara-gara pokoknya kalau sono itu ahli ruqyah, hebat, sekali tiup langsung sembuh. Akhirnya orang berdatangan, ini mengeluhkan, mengkultuskan. Akhirnya apa? Dia tidak iktimat, tawakal sama Allah. Tawakal, percaya, pede sama dirinya sendiri. Hancur. Nauzubillah. Selanjutnya di sekalian, ruqyah hendaknya lakukan, kata Rasulullah, man istata'a minkum ayyan fa'akhau falyaf'al. Barang siapa yang ingin memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, hendak lakukan, termasuk meruqyah, tapi enggak usah meminta. Sehingga kalau ada teman-teman kita dalam keadaan ada kelainan, langsung aja kita ruqyah, jangan minta. Jangan sampai dia itu nunggu minta dulu gitu loh. Nah, beberapa bentuk ruqyah. Pertama, ruqyah dengan doa. Kita pegang kepalanya, Allahumma rabban nas idza bil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Atau ruqyah dengan basmalah dan isti'adzah. Artinya apa? Antum ketika kerja apa aja, gerak apa aja, selalu baca bismillah. Dan ketika ada gangguan, a'udzubillah. Ya, pada saat ta'awud kita baca, ambil buku bismillah, makan bismillah, minum bismillah, sekarang duduk bismillah, bangun bismillah. Insyaallah itu ruqyah sendiri. Karena pernah ada Rasulullah boncengan sama sahabat kepleset. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, celaka ini setan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan kamu mengatakan celaka setan, katakan bismillah. Kalau kamu katakan celaka setan akan membesar segede gunung, tapi kalau katakan bismillah, dia akan mengecil sekecil lalat. Makanya bismillah.
terutama di tempat-tempat jorok itu ta'awud. Ruqyah dengan doa sambil mengusap dengan tangan kanan, terutama ketika kita sakit sendiri di kepala, ya, bismillah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Caranya ditiup dulu. Jadi tiupannya separuh ludah, separuh angin. Jangan angin tok. Itu angin atau ludah semua. Ya. Itu namanya ludah, tapi separuh ludah, separuh angin. Caranya setelah itu dibaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas malik qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsat wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sampai selesai begini. Terus diusap. Atau kalau memang sekarang kondisi kita dalam keadaan sakit, apalagi biasanya kalau habis ruqyah itu diganggu balik. Kita pegang tempat yang sakit sambil baca bismillah 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 a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Antum ulangi 7 kali. Bismillah 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 a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Insyaallah hilang. Dan itu masyaallah kita sering praktekkan langsung hilang. Apalagi gangguan yang sifatnya aneh. Tapi kalau asam urat ya itu harus dibantu dengan obat lain, jangan cuma itu tok. Ya, itu. Nah, meniup napas di kedua tangan sambil membaca muawwidzatain. Sama juga ruqyah dengan Fatihah dengan mengumpulkan air liur dan meludahnya. Dan bahkan kita juga bisa dengan ludah. Ya, ya Allah, bismillah. Ya, biriki ba'dina. Terus kita colekkan ke tanah biturbati ardina, terus kemudian kita usapkan. Ini juga cara ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk ruqyah pakai air hujan, karena air hujan itu barokah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah air zam-zam. Ya. Membaca Al-Quran dan pada air atau menulisnya pada sesuatu dan diletakkan di air kemudian meminumnya atau memandikannya. Dinyatakan kepada Malik, apakah Al-Quran boleh dituliskan pada orang yang demam? Jika tidak apa-apa dan tidak mengapa meruqyah dengan al-kalam at-thayyib. Abu Dawud berkata, aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis Al-Quran pada suatu kemudian mencuci dan minumnya. Ia berkata, saya berharap semoga tidak apa-apa. Dia juga berkata, aku mendengar Imam Ahmad ditanya, ia menulisnya pada suatu kemudian membasuh dan mandi dengannya, dan berkata, aku belum mendengar sesuatu tentang itu. Ya, Soleh berkata, aku pernah sakit lalu bapakku Imam Ahmad, maksudnya karena anaknya Imam Ahmad itu yang satunya Soleh, yang satunya Abdullah, tetapi yang paling mirip dengan Imam Ahmad adalah Abdullah, sehingga dijulukin juga Abu Abdullah. Ya. Aku pernah sakit, lalu bapakku mengambil sebuah bejana berisi air dan membacakan ruqyah padanya. Lalu berkata, minumlah dan basuh muka keduanya. Persis seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika sakit 18 tahun, disuruh untuk menghentakkan Allah kakinya. Dari bekas hentakan itu keluar air, sebagian suruh minum, sebagian untuk dioleskan. Dari dasar itu dibolehkan, terutama zam-zam. Ibnu Qayyim juga pernah praktek mengobati dirinya dengan zam-zam. Karena pada saat itu dia sakit parah sekali, mencari tabib nggak nemukan, akhirnya dia ambil zam-zam, kemudian dia ruqyah membaca surat Al-Fatihah. Dia katakan hampir tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Nah, sekarang hal-hal syarat-syarat mu'alij, syarat yang harus dipenuhi orang yang mengobati atau meruqyah, mau jadi tukang ruqyah, tabib atau dokter termasuk. Satu, hendaknya merealisasikan tauhid kepada Allah. Sulit, Pak. Kalau orang sekarang mau ruqyah, akidahnya rusak, keyakinannya rusak. Kalau sembuh, pasti ini orang ditipu oleh syaitan. Ya, makanya dianjurkan orang yang meruqyah ini tauhidnya kuat, akidahnya lurus. Termasuk keyakinan tadi bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh terjun ke dalam perkara pengobatan kesurupan orang yang masih melakukan amalan-amalan syirik
Kalangan tarekat, tasawuf, ahli bid'ah melakukan berbagai macam kebid'ahan, nadar kepada selain Allah, menyembah kuburan, nggak bakal sembuh itu. Dua, agar orang meruqyah ketika ia meruqyah meyakini bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah. Itu yang harus kita miliki. Terus agar tawajuh itu betul-betul konsen kepada Allah ketika meruqyah. Ya Allah, saya minta supaya ini disembuhkan. Jadi jangan sekarang tidak ada tawajuh. Kemudian yang keempat, agar orang yang meruqyah adalah ahli sunnah wal jamaah, berpenampilan dengan tampilan sunnah, dari pakaiannya, dari yang lainnya semua dia mengamalkan sunnah. Agar orang yang meruqyah membentengi diri dengan zikir-zikir pagi sore, membaca surah Al-Quran, istighfar, tasbih, syukur-syukur setiap keadaan dan tempat membaca astagfirullah. Pokoknya usahakan hidupnya makmur dengan zikir dan tidak lepas dengan zikir, kecuali dua tempat: ketika hubungan suami istri dan di WC nggak boleh zikir, tapi kalau di hati boleh. Ya. Selanjutnya nomor 6, agar orang yang meruqyah menjauhi dosa, maksiat, bid'ah dan perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Yang 7, agar orang yang meruqyah gigih melakukan sholat nafilah, ya, sholat sunnah rawatib, duha, witir. Insyaallah dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke mustajab doanya, mustajab ruqyahnya. Agar orang yang meruqyah menjauhi dusta, curang dan ucapan batil, karena ia merupakan dosa-dosa yang akan memberikan kesempatan setan untuk menguasainya. Karena orang yang curang, menipu, bohong, nggak mungkin dibantu malaikat, yang jelas dibantu oleh syaitan.